Selamat datang pada tutorial basis data lanjut pada praktikum ke-9 tentang creating function. Saya Fridi Erigo Firdaus Samaki, NRP 21031211039 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan pembelajaran: mendeskripsikan kegunaan function, membuat stored function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang fungsi. Fungsi adalah nama PLSQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Fungsi dapat disimpan dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Sintak untuk membuat fungsi adalah sebagai berikut contohnya: create or replace function, function name, parameter, mode, data type, lalu return, data type, is atau as, PLSQL block. PLSQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Membuat fungsi. Berikut ini adalah skema membuat fungsi bernama file.sql, lalu download dan execute file.sql. Source code dikompile, lalu invoke. Membuat fungsi dengan menggunakan ISQL Plus. Menambahkan perintah create function pada editor dan disimpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompile, panggil fungsinya. Membuat fungsi dengan menggunakan ISQL Plus contohnya adalah sebagai berikut: getSalary.sql, itu adalah nama file. Lalu create or replace function getSal, parameter dan adalah sebagai berikut: is, begin, select, itu from where, lalu return, dan end. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PLSQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Mengeksekusi fungsi. Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu calling environment getSalary function, PID-nya ada itu, lalu return vSalary. Yang pertama, load dan jalankan file getSalary.sql untuk membuat fungsi. Dua variabel getSalary nama execute, lalu print getSalary dan ditampilkan. Manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL: memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam klausa where untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL, yaitu create or replace function text p-value in number, return number is, begin, return p-value kali 0,08 and text. Lalu select employee ID, last name, salary, text from employees where department ID sama dengan 100 untuk memanggilnya. Berikut ini adalah tampilan dari batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan. Hanya menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PLSQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang direturn merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PLSQL yang spesifik. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Lalu berikut ini adalah contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Create or replace function
Lalu return number is begin insert into employees. Lalu hire date, job ID, salary, value, employees, system date, return, and untuk memanggilnya adalah update employees set salary DML call SQL where employee ID sama dengan 170. Berikut ini adalah tampilan dari yang dipanggil. Terdapat error. Menghapus fungsi. Menghapus fungsi penyimpanan. Sintaksnya adalah drop function name. Contohnya drop function get salary. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintaks create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali sebuah fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintaks ini digunakan. Prosedur atau fungsi. Prosedur adalah sebagai berikut. In parameter, out parameter, in out parameter. Lalu declare, begin, exception, end. Kalau fungsi adalah sebagai berikut. In parameter, lalu declare, begin, exception, end. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur, mengeksekusi statement dari PL/SQL. Tidak boleh ada return clause pada header. Boleh tidak ada satu atau banyak value. Boleh deklarasi return statement. Fungsi, meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Harus ada return clause di bagian header. Harus mengembalikan satu value. Harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Meningkatkan kinerja, memudahkan maintenance, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan, pada pertemuan ini Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi dari PL/SQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini. Pada praktikum materi ini terdiri dari beberapa topik di bawah ini. Membuat lokasi penyimpanan fungsi, untuk mengquery table di database, mengquery return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement, untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel database. Digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Soal 1. Buat fungsi fn mon hire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan sebuah data kode karyawan, nama hire, date, dan mon hire. Berikut ini adalah tampilan ketika data dipanggil. Employee ID, last name, hire date, dan non hire. Nah, berikut ini adalah sintaks dari tampilan tersebut. Create or replace function non hire. Return varchar2 is vgen varchar2 begin if else and if return and non hire. Lalu untuk memanggilnya select employee number, name, hire date, non hire from employee. Soal 2. Buat fungsi fn info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen yang lain tidak diberikan kenaikan.
Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Berikut ini adalah contoh output dari tabel employee ID, last name, dan departemen ID informasi, serta informasinya. Nah, berikut ini adalah sintaks dari tampilan tersebut. Untuk tes hasilnya silakan ketik perintah berikut: select employee ID, last name, department ID, FN info, employee ID, info from employees. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.